Dengan keterangan-keterangan baru yang muncul di persidangan, publik menunggu bagaimana sikap majelis hakim untuk memutuskan kasus kopi bersianida. Apakah hakim setuju dengan pendapat versi jaksa penuntut umum atau kuasa hukum? Bagaimanakah akhir dari kasus kematian Wayan Mirna Salihin ini? Kita akan membahasnya dengan Jamin Ginting, pengamat hukum pidana yang sudah hadir di studio. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Jamin. Selamat pagi Mas Hadi. Pak Jamin, semakin seru saja kasus Jessica. Nah, kemudian ada saksi ahli yang kemudian hadir yang seolah-olah mematahkan kemudian kesaksian dari jaksa penuntut umum. Ini bagaimana ke depannya nih? Ya, dalam konteks hukum acara pidana disebut adalah saksi yang meringankan dari penasihat hukum. Nah, kalimat dia aja sudah saksi yang meringankan. Artinya dia memberikan kesaksian yang meringankan kepada terdakwa. Tetapi ini adalah saksi ahli. Saksi ahli dalam ketentuan hukum acara pidana di pasal 1 angka ke-28 maupun pasal 186 adalah saksi yang memiliki pengetahuan khusus untuk menerangkan suatu keterangan supaya menjadi terang. Jadi dia nggak boleh memihak walaupun dalam konteksnya adalah saksi yang meringankan. Anda melihat ada keberpihakan di sini? Bukan, dalam konteks ketentuan aturan itu tidak boleh memihak. Nah, dia sesuai dengan pengetahuannya menerangkan. Jadi bisa saja pendapat ahli ini berbeda dengan pendapat ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Tapi konteksnya ini bukan hanya meringankan. Kalau misalnya memang keterangannya membuktikan bahwa tidak ada sianida dan harus ada diotopsi, ini kemudian bisa membuat seorang Jessica bisa bebas dari tuntutan begitu? Belum tentu, karena dalam konteks hukum acara kita, alat bukti itu, ahli itu merupakan salah satu alat bukti. Jadi ahli itu menerangkan secara subjektif. Subjektif apa? Sesuai dengan kemampuan keilmuan yang dimilikinya. Jadi setiap orang bisa saja subjektivitas ilmunya beda dengan orang lain. Mungkin buku dia yang baca, eksperimen yang dia buat, atau pengamatan dari apa yang dia lihat, ini bisa berbeda pandangan karena sifatnya subjektivitas. Apa yang diketerangkan oleh ahli tidak boleh dibantah. Artinya tidak boleh kita katakan, ahli kamu bohong, ahli kamu keterangan kamu salah. Enggak. Karena dia itu dihadirkan untuk menerangkan sesuai dengan keahlian yang dia ketahui. Nah, kalau kita mau cari apakah dia memberi keterangan yang tidak benar atau segala macam, kita mempunyai teknik untuk membandingkan dengan ahli yang kita buat sebelumnya atau menanyakan bagaimana sehingga dia, ternyata apa yang dia ucapkan berbeda. Jadi dia merasa, saya salah, begitu dikoreksi. Dan penilaian terhadap ahli itu datangnya dari hakim. Apakah pendapat ahli itu bisa diterima atau tidak bisa diterima, itu tergantung hakim. Jadi jangan kita paksakan. Contohnya jaksa penuntut umum tidak bisa paksakan harus menerima begini dan penasihat hukum harus menerima begini. Enggak. Karena itu nanti yang menilai adalah hakimnya. Baik, tapi saksi ahli yang kemudian hadir oleh yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Jessica ini menyatakan bahwa tidak ada bukti kuat bahwa ada sianida di tubuh Mirna. Lalu kemudian juga kalaupun harus dilakukan otopsi, tapi kan tidak mungkin dilakukan otopsi sekarang, sudah tidak valid. Ini kemudian seperti apa nanti ke depannya nih? Ya, begini ya. Kalaupun keterangan ahli tadi sesuai dengan keahlian menyatakan tidak ada sianida, itu tidak merupakan keterangan yang bisa dapat dijadikan sebagai bukti yang meyakinkan hakim kalau tidak ada kaitannya dengan bukti lain. Contohnya, kalau dibilang tidak ada sianida dalam perut itu. Nah, pertanyaannya, matinya orang ini sebenarnya karena apa? Ya, itu harus dibuktikan oleh penasihat hukum. Sehingga suatu ahli mengatakan dia tidak mati karena sianida, tetapi ada ahli lain yang mengatakan dia ada serangan jantung. Lalu dia bisa membuktikan di dalam kopi yang sudah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum ada sianida, ternyata tidak ada sianida. Jadi keterangan ahli ini harus didukung oleh keterangan ahli lain atau saksi lain, sehingga yang disebut sebagai circumstances evidence. Ada keterkaitan antara keterangan ahli ini dengan bukti-bukti lain. Nah, kalau ini sampai bisa diwujudkan oleh penasihat hukum, maka ini akan memberikan keyakinan kepada hakim kalau benarlah memang matinya itu bukan karena sianida. Artinya memang si kuasa hukum juga harus menghadirkan saksi-saksi yang lain. Begitu, jadi ini nggak bisa berdiri sendiri. Baik, Pak Jamin, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kutipan-kutipan dan pernyataan dari para saksi ahli di persidangan Jessica. Justru tidak. Pertama, saya adalah orang yang bisa mencium karena saya peneliti sianida. Saya tidak mencium bau itu sedikit pun. Yang kedua, saya tidak melihat dia mukanya merah, bahkan biru. Itu nggak cocok. Kalau ada bau, saya pasti nyium baunya.
Vietnam kopi yang diberikan sianida memberikan warna yang relatif lebih tua ketimbang ais Vietnam kopi original. Pengkaitan pada kedua panelis, yaitu panelis 1 dan 3, yang mengamati dan memeriksa warna bau ais sisa Vietnam kopi yang telah diminum korban menyatakan warna hasil percobaan 4 menyatakan warna hasil percobaan 6 sangat mendekati dengan warna sisa ais Vietnam kopi yang telah diminum. Artinya harus menghadirkan saksi lain yang jika memang mengatakan memang bukan sianida begitu ya. Kalau misalnya memang bukan sianida, meninggalnya karena apa? Kalau bukan karena keracunan sianida, misalnya jantung, harus disaksikan juga, dihadirkan juga saksi ahli lain yang terkait dengan pembenaran itu. Iya. Nah, patologi forensik yang Pak Surya tadi, Pak Jaya dengan Imade ini memang dia menangani pasien langsung, artinya korban langsung dia bedah, dia lihat, dia uraikan. Nah, Pak Surya dia melihat dari hasil BAP atau repertum daripada visum et repertum daripada Imade dan rekan-rekannya. Jadi dia baca, tetapi dia baca tidak sesuai dengan literatur yang dia baca. Harusnya kalau begini, harusnya begini, harusnya. Tapi kalau Imade dia langsung melihat. Nah, ini bisa terjadi perbedaan-perbedaan seperti ini. Nah, kalau perbedaan seperti ini muncul, siapa yang benar tergantung hakim. Tapi semua ini harus didukung oleh bukti lain. Ini nggak bisa berdiri sendiri keterangan ahli ini. Begitu. Baik. Berikutnya saksi-saksi apa lagi yang kemudian menurut Anda akan bisa dihadirkan? Dari sisi penasihat hukum, karena ini kan sekarang waktunya penasihat hukum ya, sebagai saksi yang meringankan. Tentunya dia harus menghadirkan apakah benar sianida ini adalah penyebab kematian dari setelah itu, dan dari mana dapatnya sianida. Apakah di kopi tersebut, ya berdasarkan pengamatan CCTV kan ada perubahan warna nih di kopinya. Makanya nggak wajar, pasti ada sianida karena warnanya berubah. Tapi kan sebelumnya juga ada data yang mengatakan bahwa di kopi tersebut ada sianidanya, Pak. Nah, itulah justru penasihat hukum berusaha untuk meyakinkan hakim bagaimana sebenarnya contohnya perubahan warna kopi itu wajar. Itu di dalamnya perubahan itu sebenarnya bukan perubahan seperti yang dimaksud, karena tidak ada yang menyaksikan perubahan itu. Walaupun ada keterangan dari Hani dan juga pegawai Cafe Olivier. Nah, bahwasanya ada perubahan. Tapi kalau penasihat umum bisa membuktikan kalau sebenarnya tidak ada perubahan itu dan sebenarnya tidak ada sianida di situ, karena itu hanya sorotan CCTV yang berpengaruh terhadap contohnya ada lampu, ada segala macam gitu. Nah, ini sebenarnya untuk mengaitkan antara tadi matinya orang itu yang di dalam lambung itu tidak menyebabkan kematian dan tidak ada sianida. Jadi pertanyaannya kalau tidak ada buktinya, ini nggak ada, matinya kenapa? Ya, tadi kan beberapa kali dikatakan sakit jantung katanya. Nah, harus dicek dulu riwayatnya pernah nggak sakit jantung. Baik. Nah, untuk masalah saksi ahli yang kemudian status kunjungannya dipermasalahkan, ini apakah wajar dan apakah ada dampaknya terhadap nanti putusan? Ya, begini. Jadi saksi ahli pertama sekali memberikan keterangan, secara identitas formalnya harus diselidiki dulu oleh penasihat hukum gitu, dan juga dari hakim. Nah, kalau nanti contohnya dia tadi seperti Prof. Bembeng Ong, dia ada masalah keimigrasian karena masuknya tidak menggunakan itu, ya sebenarnya secara materi tidak ada masalah. Ini hanya masalah administrasi. Administrasi saja. Sah-sah saja di otak-atik karena memang untuk dalam peradilan begitu ya. Kalau dia itu dipermasalahkan, pada umumnya itu hanya cuma masalah administratif, tapi tidak mengaburkan isi daripada yang disampaikan di persidangan. Terima kasih Pak Jamin Ginting telah berbagi atau sharing bersama kami. Selamat Pagi Indonesia. Kita harap kasus ini segera selesai karena kemudian pengadilan atau rasa keadilan kemudian bisa ditegakkan dengan baik dan benar. Untuk memutus drama, ini haruskah memang waktu yang tepat untuk otopsi sekarang atau sudah telat dengan katakanlah pertimbangan yang terurai jasad yang sudah sedemikian lama atau gimana nih, Dok? Ya baik, berkaitan dengan kematian yang sudah terjadi, apalagi kasus pada Mirna ini memang timingnya adalah saat setelah kematian. Itu waktu yang paling baik untuk dilakukan otopsi. Kenapa otopsi? Karena otopsi ini merupakan satu rangkaian pemeriksaan yang sangat lengkap, sehingga tidak memberikan suatu keraguan lagi mengenai suatu sebab kematian. Nah, seperti dokter spesialis forensik ini akan berfungsi sebagai penerjemah. Si dokter forensik adalah penerjemahnya,
jenazahnya adalah yang diterjemahkan. Nah, seorang jenazah ini apabila ada hubungan antara penerjemah dan yang diterjemahkan tentunya harus lancar. Agar nanti informasi yang diberikan si penerjemah itu bisa utuh dan tidak dimispersepsikan oleh pihak-pihak yang memerlukan informasinya. Nah, apabila informasi ini cuma sepotong-sepotong, nah itu yang ada celah atau kemungkinan untuk dapat disalahartikan atau juga dimisinterpretasi. Oke, pernyataan dari beberapa saksi ahli juga kemarin mengatakan dok bahwa katanya dalam setiap jenazah itu bila diambil cairan dari lambung sudah pasti katanya akan ada kandungan sianidanya. Betul seperti itu dok atau harus diluruskan kembali? Ya, tentu sianida itu seperti sesuai yang ada di keilmuan dan memang faktanya ada di mana-mana. Sianida itu ya kan. Cuman masalahnya adalah bukan hanya soal sianidanya, tapi apakah dosisnya itu mematikan, itu satu hal. Dan dosis yang ada itu mempengaruhi organ tubuh. Nah ini yang perlu dibuktikan tentunya, bahwa organ-organ tubuh ini terpengaruh oleh sianida tersebut. Betul. Dan mengakibatkan mati. Lalu ciri-ciri luar juga yang kemarin sempat menjadi kontroversi di kalangan para netizen, pernyataan bahwa katanya kalau misalnya meninggal kena sianida itu harusnya wajah atau raut mukanya berwarna merah, ini kenapa berwarna biru, ini kan jadi akhirnya malah menimbulkan teka-teki yang baru begitu. Ini patut diluruskan sebetulnya Anda sebagai ahli begitu kan untuk tidak akhirnya misleading bahwa ini opininya ke arah tertentu begitu dok. Ya, tentunya saya tidak akan masuk kepada materi ya. Tapi secara umum, secara garis besar untuk dipahami oleh semua pihak bahwa pemeriksaan yang tepat dan baik dan juga utuh sepatutnya dilakukan pada seseorang yang meninggal tidak wajar. Ya, ini bisa Anda saksikan pemirsa di layar kaca ada 3 ciri kematian akibat keracunan sianida ya. Ada kulit jenazah yang tadi berwarna lebam, kemerahan begitu, lalu ada bau bitter almond ketika perut ditekan dan kondisi lambung yang bengkak dengan warna merah. Nah, ketiga ciri tersebut sekali lagi ya ada tidak tampak pada jenazah Mirna. Tapi kita lihat para netizen meresponnya seperti apa atau mungkin bahkan ingin langsung bertanya pada dokter ahli di sini bahwa apa sebetulnya harus dilakukan, apakah masih terlambat, apakah masih sempat untuk dilakukan otopsi, apakah memang sudah terlambat. Kita lihat di belakang ini gimana ini nasib para pasien yang udah banyak berobat. Oke, tapi ini kan terkait terkait kasus Jessica dan juga Mirna. Pertanyaan selanjutnya adalah perlukah masih dilakukan otopsi untuk saat ini, dok? Untuk saat ini tentunya apabila dilakukan otopsi atau kita sebut ekshumasi karena sudah dikubur, tentunya ada kendala-kendala yang pasti akan muncul berkaitan dengan proses pembusukan dan juga kandungan tanah itu sendiri, sehingga banyak hal yang mungkin ya harus lebih tajam lagi dianalisis ya. Dan juga bisa ada sesuatu yang miss juga karena memang sudah terjadi pembusukan. Jadi intinya Anda tidak merekomendasikan untuk melakukan otopsi atau memang karena banyaknya barrier jadi nanti data yang akan diambil juga tidak konkret atau gimana nih? Baik, sebagai upaya maksimal dapat saja dilakukan ya agar banyak pertanyaan itu mungkin dapat terjawab. Tapi saya dari pengalaman apabila sudah dilakukan khususnya untuk poisoning ya, untuk keracunan sianida ini, kalau udah dilakukan terlalu lama dari kematiannya, itu akan ada degradasi tertentu yang harus diperhitungkan. Tapi sekali lagi ditegaskan tadi bahwa memang tidak ada payung hukumnya begitu untuk katakanlah dilakukan rekomendasi dari ahli untuk ayo dilakukan saja otopsi bahwa ini kematiannya tidak wajar, meski dari pihak keluarga itu memang menolak untuk melakukan proses otopsi. Kalau secara hukum sesuai KUHP yang memiliki kewenangan untuk meminta otopsi adalah pihak penyidik kepolisian. Nah, dalam hal ini mungkin penyidik kepolisian dan dokter spesialis forensik dapat berkomunikasi mengenai kebutuhannya. Tapi pada kasus ini tentunya ada suatu keadaan di mana terbelenggu dokter spesialis forensiknya dalam hal melakukan kegiatannya secara utuh. Nah, inilah hasilnya. Dok, tapi banyak sekali yang mengkait-kaitkan kasus Jessica ini dengan kasus kematian Munir yang juga dulu diracun dengan arsenik, meski memang jenis racunnya berbeda. Anda melihat similarity atau melihat sedikit kesamaan tidak kasusnya antara kasus Munir dan juga kasus Jessica? Baik, kasus Munir sama kasus Jessica persamaannya adalah adanya racun dalam tubuh. Perbedaannya adalah pada tata laksananya. Pada Munir itu dilakukan secara utuh
pemeriksaannya. Pemeriksaan secara utuh ini berarti melibatkan otopsi. Ya. Oke, tentunya. meski itu sudah sedemikian lama juga begitu ya, barrier-barrier tadi yang Anda katakan bahwa akan ada mungkin degradasi data dari penguraian Pada kasus jenazah. Munir itu dilakukan nggak terlalu lama setelah kematian. Begitu di Belanda dilakukan pemeriksaan dan juga dilanjutkan dengan otopsi. Oke. Tapi kalau kita bandingkan lagi, Dok, waktu itu awal-awal kasus ini bergulir ada sejumlah jumlah sianida yang cukup besar begitu yang waktu itu langsung menimbulkan spekulasi, wah ini bisa membunuh sampai puluhan banyak orang. Lalu sekarang dikaitkan lagi dengan fakta baru, begitu cairan lambungnya diambil ada sedikit 0,2 gram kalau saya tidak salah begitu yang bahkan dokter ahli mengatakan pada saat itu setiap jenazah memang katanya ada kandungan sianidanya meski memang berbeda-beda, namun itu pun dengan jumlah yang sangat-sangat sedikit. Ya, memang dimungkinkan itu. Dimungkinkan itu dan memang secara faktual bisa saja karena kebiasaan orang-orang per orang ya, ada yang konsumsi rokok, ada yang konsumsi tertentu yang memang ada kandungan sianidanya bisa saja, tapi kandungan sianidanya tidak mematikan. Tidak mematikan, gitu itu dia menjadi kontroversi. Jadi itu yang menjadi kontroversinya adalah dosisnya. Di sini dosisnya tidak memadai. Organ-organ yang lain belum sempat diperiksa karena memang ada kendala dalam hal itu dokter spesialis forensik untuk bisa melakukan secara utuh. Ya, dalam hal ini ya rekomendasi saya atau harapan saya ke depan ya agar diberikan kepercayaan kepada dokter spesialis forensik untuk melakukan satu pemeriksaan secara utuh sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di ilmu kedokteran forensik. Karena ini akan sangat membantu baik penyidik maupun para pencari keadilan untuk menghadirkan bukti yang kuat. Memang selama ini tidak diizinkan begitu, Dok? Kalau tadi Anda mengatakan diizinkanlah dokter spesialis forensik untuk melakukan... Oh bukan, bukan selama ini diizinkan. Ada pihak-pihak tertentu yang memang suka... Intervensi? Bukan intervensi, meragukan atau merasa enggan dilakukannya otopsi gitu ya kan. Seperti itu. Jadi intinya diharapkan bahwa otopsi ini justru akan menjadi titik cerah begitu ya, titik terang untuk membuka tabir semua kasus misteri Jessica Mirna. Karena kita nanti bicara masalah ada orang nanti akan dihukum. Jangan sampai terjadi fitnah atau nanti justru terjadi ketidakpastian dalam hal hakim untuk memberikan suatu keputusan. Baik, kita akan tunggu bagaimanakah episode ini akan bergulir. Terima kasih dokter sudah hadir di sini menyempatkan waktu di Netizen.